Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu, saudara sekalian? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Bagaimana kabar dengan Injili? Baik, Rey. Gimana, Rey? Kabar baik? Iya, saya juga dalam keadaan sehat. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi, tetapi kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menjalani rutinitas kita hari lepas hari. Ya, benar sekali. Senang sekali saya Injilita Karur bersama dengan rekan saya. Rainers Bulahari dapat memandu acara di sore hari ini. Acara yang sungguh sangat spesial, yaitu Bedah Buku Audit itu gampang. Ya. Kami ingin menyapa para tamu undangan pada saat ini. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Selamat sore, Pak. Yang kami hormati para pimpinan Forkopimda Sulawesi Utara. Yang kami hormati penulis kita Bapak Karyadi. Dan yang kami hormati Bupati dan Wali Kota. Yang kami hormati Bupati dan Wali Kota seprovinsi Sulawesi Utara. Yang kami hormati para pimpinan bank yang ada di Sulawesi Utara. Dan juga kami hormati rektor universitas yang ada di Sulawesi Utara. Yang kami hormati media cetak dan media online, serta para tamu undangan yang boleh hadir pada saat ini. Ya, kami mengucapkan selamat datang bagi kita semua. Yang pasti pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat menyaksikan sekaligus dapat berkumpul di Hotel Peninsula Manado dalam rangkaian Bedah Buku Audit itu Gampang. Ya, betul sekali, Rey. Dan yang pasti di tengah pandemi COVID-19, saya sangat mengharapkan kepada seluruh tamu undangan yang hadir saat ini untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker selama pelaksanaan acara di hari ini. Ya, benar. Dan yang pasti ketika pandemi COVID juga tidak mengurungkan semangat dan niat kita, terlebih kreativitas kita untuk menciptakan suatu karya yang sungguh sangat luar biasa dan bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, betul? Betul sekali, Rey. Nah, oleh sebab itu di sore hari ini sebelum kita memulai rangkaian kegiatan dalam Bedah Buku Audit itu Gampang, kita akan awali dengan doa. Marilah kita tunduk sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga kelancaran acara kita dari dari sore sampai dengan selesai dapat terlaksana dengan segala baik. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Doa selesai. Oke, baik, kita masuk pada acara selanjutnya, sambutan pemerintah oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Kepada yang terhormat Bapak Stephen Kandau, disilakan. Ya, sekali lagi saya mengundang Bapak Stephen Kandau untuk dapat memberikan sambutan bagi kita semua dalam Bedah Buku Audit itu Gampang. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, saya banggakan, yang punya gawean hari ini, one and only, Pak Karyadi, Kepala BPK Sulawesi Utara, yang gelarnya ini saya hitung nih 1 meter nih teman-teman. Ibu Kajati yang mewakili Forkompinda, Pak Dan Lanut, Pak Danrem, Pak Kepala BPKP, para Bupati, Wali Kota, akademisi, para jurnalis yang hadir. Senang sekali hari ini boleh diundang acara yang luar biasa ini, tempatnya juga enak. Daripada hadir reuni 212, tentu saja lebih enak hadir di sini. Pasti kue-kuenya enak. Iya toh? Hadir di sana diusir-usir lagi. Dari patung Pak Tani diusir ke Wahid Hasim, sekarang diusir ke Tanah Abang. Nah, untung kita di sini.
acara ini jarang-jarang nih Ibu Kajati, bedah buku. Biasa bedah saraf, bedah otak. Tapi ini bedah buku, jarang. Kalau ilmu antropologi, ilmu sosiologi, tahap-tahapannya mulai dari kebiasaan atau habit. Habis kebiasaan, naik ke adat istiadat atau custom. Habis itu naik ke nilai atau value. Dari value naik yang namanya culture, adat istiadat. Paling top adalah civilization atau peradaban. Nah, salah satu implementasi peradaban ini adalah apa? Adalah literasi. Apa itu literasi? Literasi itu kemampuan berhitung, kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis. Ini prasyarat sivilisasi. Nah, jadi dengan menulis buku itu menandakan, memberi gambaran, mencerminkan bagaimana kelas seseorang. Nah, ini hubungannya dengan peradaban sivilisasi. Semua sekarang ini dengan teknologi boleh diciptakan di rekayasa. Kecuali tulisan loh. Nggak ada robot bisa menulis. Mentransformasikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Ini luar biasa. Dan tidak semua orang, apalagi kita di Indonesia ini belum get used dengan menulis. Saya baca-baca tulisan-tulisan ribuan tahun lalu itu biasanya di komunitas yang tinggalnya di sungai besar. Sungai Nil, wah tulisannya udah ribuan tahun. Di masyarakat daerah situ. Efrat and Tigris, orang Persia ribuan tahun sudah menulis. Sungai Mohenjo-daro di India, orang Hindu sudah menulis. Bahkan terakhir di pinggir sungai Yangtze di Cina, udah ribuan tahun juga. Tapi Pak Karyadi orang Sukoharjo, ada sungai di mana di Sukoharjo? Saya juga heran, ini nggak nyambung, mestinya katanya kan di pinggir sungai besar yang orang suka nulis. Oh ini Bengawan Solo pinggir Sukoharjo ya? Oh pantas. Saya rumahnya lahirnya di pinggir sungai Tondano, pantas nggak bisa nulis. Ini prolog saya. Jadi masalah menulis ini satu hal yang luar biasa. Berikut ke substansi. Terakhir saya menulis skripsi, bukan nembak. Ibu Bupati Sitaro, saya skripsinya nggak nembak. Saya ingat menulis skripsi sampai bagian kesimpulan atau pengantar disuruh bolak-balik 5 kali. Saya baca tadi, saya senang sekali, terima kasihnya. Pertama ke istri tercinta. Wah. Sama ketiga putra. Karena sekarang, karena saya dulu suruh skripsi 25 tahun lalu, terima kasihnya bukan ke istri saya, ke pacar saya. Nah, ini celaka, sampai sekarang jadi bahan pertempuran itu. Karena udah nggak bisa dirubah, bos. Skripsi saya sudah masuk di perpustakaan di UI. Ada perpustakaan UI, kalau Ibu Kajati iseng-iseng buka, judulnya Periktiharan Prinsip-Prinsip Perlembagaan Malaysia, alias Amandemen Konstitusi Malaysia. Minta maaf, saya bukan lulusan di UKIT seperti Pak Sumendang. Jadi itu bagus tadi saya lihat, wah terima kasihnya ke istri dan anak-anak. Ke substansi, audit itu gampang. Bicara masalah audit,
Ya, seiring dengan perkembangan, ibarat kebutuhan manusia, dulu kita cuma tahu kebutuhan manusia primer, tertier, sekunder. Pokok, kedua baru tambahan. Primer itu sandang, pangan, papan. Tertiernya apa? Pendidikan. Sekunder, tertier, berdama wisata. Sekarang kita ini handphone itu udah primer, bukan sekunder, apalagi tertier lagi. Analogi ini saya mau ambil sama dengan audit. Audit dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun kita, background kita apa saja, bahkan ibu rumah tangga, apalagi pemangku-pemangku kepentingan seperti kita, apalagi seperti Ibu Wali Kota Mobagu, pejabat publik, audit itu satu hal yang primer. Betul toh Pak Karyadi? Dulu nggak seperti ini. Sekarang dalam konteks memunculkan integritas, dalam memunculkan akuntabilitas, audit kudu bos. Nggak ada cerita, nggak diaudit. Jadi selamat datang Pak Bupati Minahasa. Mudah-mudahan nanti beli bukunya 1000 eksemplar. Iya Pak, tetapannya aja 1000, sold out langsung cetak lagi. Jadi intinya buat Pak Karyadi mungkin hal kecil. Audit itu gampang. Tapi buat kita semua, kontemplasi kita, introspeksi kita, audit itu penting. Sekilas saya baca tadi, wah terima kasih sekali, isinya saya banyak dapat pencerahan. Jadi tahu apa beda akuntan sama auditor, akuntabilitas. Ini hal-hal yang tadinya sudah sering kita lihat, kita dengar, tapi menurut teman saya banyak yang tidak tahu persis apa. Yang barang-barang makhluk yang namanya akuntabilitas, audit dan lain-lain. Ini perlu. Wah, ini terima kasih buku ini karena akan semakin memperkaya kita. Enrich pengetahuan kita. Tapi yang paling saya senang membaca buku ini adalah memberikan satu keyakinan bahwa audit itu bukan hal yang ditakutkan. Ini penting. Tentu audit itu panduan. Audit kalau pakai bahasa orang politik, orang partai ini orang partai semua, Bu. Audit itu bagian dari konsolidasi. Mari kita menempatkan diri, punya mindset, punya paradigma, bahwa audit itu bagian dari konsolidasi. Dalam semua rencana kerja kita, apalagi pejabat publik, dan bahkan semua orang. Tadi sekali lagi, saya atas nama Pak Gubernur, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, akan banyak selamat kepada Pak Karyadi yang mau ringan tangan, sudah menulis buku kecil, itu kecil, petite yang luar biasa ini. Mungkin satu tulisan kecil buat Pak Karyadi, tapi langkah besar bagi kita semua untuk punya mindset bahwa audit itu gampang dan adalah satu kewajiban bahkan kebutuhan primer untuk kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur untuk tetap di depan karena kita akan melanjutkan dengan foto bersama. Saya mengundang pimpinan Forkompinda Sulawesi Utara bersama dengan penulis kita, Bapak Karyadi, untuk maju di depan untuk foto bersama. Sekali lagi saya mengundang pimpinan Forkompinda atau yang mewakili untuk maju di depan untuk foto bersama.
Iya, terima kasih. Selanjutnya saya mengundang Bupati dan Wali Kota yang hadir pada sore hari ini untuk foto bersama dengan Wakil Gubernur dan penulis kita, Bapak Karyadi. Iya, disilakan duduk kembali kepada Wakil Gubernur, penulis kita, dan Wakil Wali Kota dan Bupati seprovinsi Sulawesi Utara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk pada acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan sambutan sekaligus ulasan pengantar terkait buku Audit Itu Gampang yang akan langsung disampaikan oleh penulis kita yang sungguh sangat luar biasa kepada Bapak Karyadi SE MMAK CA CFRA CFSA. Disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam sehat semuanya. Aduh, saya keder juga nih. Kalau di kantor acara-acara resmi saya nggak ada takutnya. Tapi giliran di sini sore ini saya keder juga. Ada prof, ada akademisi, dan juga tadi udah dicelen Pak Wagub ini aktivis dari dulu. Jadi jiwanya memang mencelen orang, dan tadi saya dibisikin gimana. Jadi provokator atau apa nih? Oh, silakan aja, saya bilang. Tapi intinya Bapak-bapak Ibu semua, terima kasih. Yang pertama saya hormati Bapak Stephen Kando, Wakil Gubernur, Prof. Herman, Pak Beligan, Budita selaku panelis, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, terima kasih atas kehadirannya, Forkopinda, dari mulai Pak Danrem, Pak dari Pengadilan Tinggi, dan Lanut dari mewakili Pangdam, seluruh jajaran Forpinda, para Bapak Ibu akademisi, dan juga dari perbankan, dan juga ada dari Angkasa Pura Pak Minggus, terima kasih. Kalau nggak ada Pak Minggus, saya nggak bisa terbang tiap Sabtu Minggu pulang ke Jakarta ini. Bapak Ibu semua hadirin, dan seluruh mungkin panitia juga dari media juga, saya hormati. Marilah kita pertama-tama kali panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini, sore yang sangat saya nantikan, dan saya golden moment saya, perkenankan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, dan tentunya kita masih bisa bersama-sama dalam acara bedah buku di sore hari ini dengan judul Audit Itu Gampang. Bapak Ibu yang berbahagia, buku ini saya persembahkan di usia saya yang tepat 50 tahun hari Senin kemarin. Makanya golden moment Pak Gub. Memang benar apa yang dikatakan Pak Gubernur, audit itu memang menyeramkan, dan saya menulis mencoba dengan versi bahasa saya. Tapi luar biasa Prof, ternyata nulis buku dan tembus di Gramedia itu susah sekali. Saya dihadapkan dengan KBBI, padahal gaya bahasa saya pengennya yang mudah dicerna, mudah diterima sama orang awam mengenai audit ataupun orang yang baru belajar. Kalau yang expert di audit ya monggo saja. Tapi intinya saya pengen menyampaikan gaya bahasa audit yang memang dengan versi gampang. Tentunya ini sangat berharga dan tantangan sekali, sehingga tapi alhamdulillah dari Gramedia
berhasil saya untuk memberikan kesempatan untuk diterbitkan di Gramedia dengan ISBN dan sebagainya. Ini suatu tonggak sejarah bagi saya, karena di audit ini rata-rata apa sih barang audit itu, kalau orang akademisi tahu, tapi contoh yang real aja, Pak Danrem ini mengenai audit itu, Pak Danrem juga udah pengalaman dengan cara pembukuan sederhana, gaya-gayanya di militer itu juga bisa sebetulnya untuk apa namanya pemeriksaan ataupun pengawasannya. Dan tentunya ini audit yang saya tulis sangat general sekali, jadi bukan spesifik. Dan izin Prof, buku saya ini adalah jauh dari ilmiah, jauh sekali dengan teori-teori yang mendalam, tapi saya yakin dan pede sekali dengan best practice yang saya tekuni. Saya sudah bekerja di lembaga audit sudah hampir lebih 25 tahun, dan best practice yang saya hadapi dan sebagainya bahan renungan bagi kita. Dan tadi mungkin memang banyak sekali hal-hal yang membedakan antara akuntan dan auditor. Kalau akuntansi itu jalannya maju, Pak. Tapi kalau auditor jalannya mundur. Pengennya ngungkit-ngungkit aja. Tapi kalau akuntansi maju berlawanan. Nah, dengan buku saya nanti saya jamin Bapak bisa paham 30 menit. Pahamnya 30 menit, tapi setelah itu lupa lagi. Tapi bukan. Jadi di literasi yang saya baca, literatur, pengertian mengenai audit pun juga sangat variatif dan menurut saya semua benar. Mulai dari Aaron, Mulyadi, dan yang lainnya, itu rata-rata ke laporan keuangan. Teknik audit itu ngaudit laporan keuangan, padahal ya, seperti Pak Wagub tadi cerita, audit dilakukan banyak hal, termasuk bukan hanya laporan keuangan, tapi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu. Apabila ada kasus tertentu bisa dinamakan audit investigasi. Di lini-lini kejadian pun banyak, misalkan ada kapal tenggelam, dilakukan oleh audit oleh KNKT. Nah, ini semua juga barang-barang tentang definisi audit harus saya kira perlu direvisi. Dan yang dinamakan auditor selama ini adalah akuntan, yang notabene akuntansi. Padahal auditor itu turunan ilmu audit itu adalah turunan dari ilmu ekonomi akuntansi. Di Indonesia, izin Pak Gub dan mungkin jadi renungan, mungkin siapa tahu nanti Unsrat juga bisa mengawali, belum ada sekolah auditor. Kursus ada. Jadi menempatkan auditor itu hanya, ya jujur disepelekan profesi auditor itu. Karena hanya kursus. 1 tahun PPA, lulus menjadi AK, gelarnya yang kayak saya itu AK. Padahal auditor itu bukan hanya akuntansinya. Sarjana hukum bisa menjadi auditor. Auditor saya berbagai macam ilmu, disiplin ilmu. Teknik sipil bisa menjadi seorang auditor. Sarjana hukum apalagi? Sarjana teknologi informasi, sarjana apapun bisa menjadi auditor. Asal memenuhi kompetensi dan juga ada penetapan dari institusi tempat bekerja. Dan di buku saya ini nanti juga saya bahas mengenai auditor sebagai auditor internal audit, juga auditor eksternal, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta. Dan di sini saya juga banyak bapak-bapak, ibu-ibu, tamu saya dari perbankan, dari swasta pun juga masuk. Jadi pengertian audit yang di dalam buku Audit Gampang itu sekali lagi saya nyatakan bukan menggampangkan, tapi dengan
hal-hal audit itu, pengertian audit nanti Bapak Ibu bisa membaca, termasuk di sini saya sampaikan tips, bukan tips ya, belum ada di literasi, karakteristik atau perilaku auditi, mulai dari menghindar, mulai defend, akhirnya sampai teror kepada auditor. Nah, bagaimana caranya? Bisa dibaca di buku saya untuk mensiasati dalam rangka menjadi seorang auditor. Dan bagi yang bukan auditor, tentunya bisa paham, oh auditor itu macam barangnya kayak gini. Sehingga bisa dipelajari, bukan saya mau menggerus auditor, jadi perilaku auditor juga nanti ada, sehingga apabila diperiksa oleh auditor, apa yang harus disiapkan, dan lain sebagainya. Ini insya Allah ada di buku saya, ya sedikit pengalaman dan best practice, insya Allah dalam buku saya akan dapat bermanfaat dan menjadikan wawasan kita mengenai audit juga tidak serumit dan tidak seseram apa yang dibayangkan oleh Bapak-Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wakil Gubernur, panelis, Bapak Ibu Forkimpinda, Bapak Ibu Kepala Daerah, Bapak Ibu semua, dari tamu saya, termasuk panitia, termasuk tadi ucapan terima kasih istri saya, coba kalau istri saya ada di sini, saya cium di sini kan. Tapi di Jakarta, tapi alhamdulillah di tahun 50 tahun ini saya bukan hanya menulis buku, tapi alhamdulillah besok Sabtu saya juga launching album KYD Golden Memory, 9 lagu yang saya ciptakan. Insya Allah bisa dipersembahkan di Belantika Musik Indonesia. Nanti bisa dinikmati di YouTube saya, KYD Channel Official. Dan tadi termasuk izin, ini alhamdulillah saya memisahkan antara pribadi saya sebagai seorang karyadi dengan Kepala Perwakilan, izin Pak Wakil. Saya enggak akan memaksa buku saya harus dibeli Bapak Ibu Kepala Daerah, itu sudah namanya ya biasalah kalau zaman dulu orang masa-masa beli ya, tapi kalau nggak beli kan kebangetan juga ya. Enggak, saya enggak ini, karena ini saya seorang pribadi, seorang karyadi, monggo saja, dan itu pembeliannya ada di Gramedia, bukan di tempat-tempat lain, dan saya bertanggung jawab penuh tentang masalah itu. Insya Allah saya terbebas dari hal-hal yang independensi tadi. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Karyadi, merupakan penulis kita yang sungguh sangat luar biasa. Yang seperti dibahas tadi bahwa audit itu bukan sesuatu yang digampangkan. Tetapi dengan teknis, dengan cara, bagaimana cara untuk mengaudit itu pun pasti semua bisa melakukannya dengan yang terbaik. Sesuai dengan buku yang diterbitkan oleh Bapak Karyadi, yaitu Audit Itu Gampang. Oke Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita pada acara inti di sore hari ini, yaitu bedah buku Audit Itu Gampang, yang akan menjadi moderator kita, yang akan memandu bedah buku pada hari ini, yaitu yang kami sebut Saudari Injili SIK Anastasia Lenson SIK, yang merupakan seorang presenter, host, master of ceremony, dan konten kreator yang ada di Sulawesi Utara. Berikan aplaus yang meriah untuk Anastasia Lenson. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu, seperti yang sudah diperkenalkan MC tadi, saya Anastasia Lensun yang akan menjadi moderator untuk memandu jalannya diskusi ataupun juga pembahasan bedah buku Audit Itu Gampang, karya dari Bapak penulis kita yang luar biasa, Bapak Karyadi SEMM AKCA CFRA CSFA. Boleh minta tepuk tangan buat Bapak Karyadi?
Sekilas mengenai Bapak penulis kita, ini lahir di Sukoharjo pada tanggal 29 November tahun 1971 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan Bapak Karyadi ini menyelesaikan pendidikan strata 2-nya di Universitas Satya Agama. Audit itu gampang, seperti yang Bapak Karyadi bilang tadi, ini adalah buku lengkap yang mengulas bagaimana cara mengaudit itu dengan baik dan benar. Dan tentunya Bapak Ibu banyak sekali proses dan juga tahapan yang dilewati oleh sang penulis bersama dengan tim untuk menghadirkan satu karya tulis yang luar biasa. Untuk itu kita akan sama-sama membahasnya lebih dalam bersama dengan para panelis kita hari ini. Untuk itu langsung saja saya undang untuk naik ke atas panggung panelis kita yang pertama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kami sebut dengan hormat, Ibu Adita Prawitani SH.MH. Selanjutnya Akademisi Universitas Samratulangi Manado, kami sebut dengan hormat, Profesor Dr. Herman Karamoy SE MSI AKCA. Dan yang ketiga Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, kami sebut dengan hormat, Bapak Beligan Sembiring SE MM. Silakan Bapak Ibu panelis untuk bisa naik ke atas panggung. Ya, dan turut didampingi oleh penulis kita Bapak Karyadi. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, di sesi awal saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu panelis kita waktu 10 menit untuk memberikan tanggapan ataupun pemahamannya setelah membaca buku Audit Itu Gampang ini. Nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Saya akan mempersilahkan Bapak Ibu para tamu hadirin untuk juga bisa bertanya langsung dan nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Karyadi. Dan untuk waktu yang pertama saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Ibu Adita Prawitani SH.MH, untuk memberikan tanggapannya. Ibu Dita, kalau Ibu Dita sendiri nih setelah membaca mengenai buku dari Bapak Karyadi Audit Itu Gampang, kacamata dari Ibu Dita sendiri seperti apa dan kemudian kaitannya dengan implementasi mengenai instansi Ibu sendiri itu seperti apa? Silakan Ibu. Selamat sore yang terhormat Bapak Wagub, penulis buku Bapak Karyadi, Bapak Danrem dan Lanut, Bapak dan Ibu, Wali Kota dan Bupati, dan seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini dalam acara bedah buku Audit Itu Gampang, kata Pak Karyadi. Ketika saya diminta oleh Pak Karyadi sebagai salah satu panelis dalam bedah buku Audit Itu Gampang, langsung pikiran saya tuing gitu. Karena saya kalau lihat kata-kata audit itu rumit. Pengalaman saya kalau berhubungan dengan auditor itu banyak sekali bukti-bukti yang diminta. Apalagi dalam penanganan perkara. Ya kan? Harus ada bukti-bukti yang pada akhirnya nanti akan memberikan kesimpulan bahwa ini hasilnya akan bisa kami bawa ke persidangan. Tapi saya enggak patah semangat Pak. Meskipun saya baru hari ini dapat bukunya, terus terang saja. Saya lewat email pada saat itu Bapak Karyadi ini ngojok-ngojokin saya terus Pak Wagub. Ayolah Bu, buku panelis, jadi panelis. Apa bukunya? Seperti itu. Audit Itu Gampang. Alamak, saya bilang kayak gitu. Audit kok gampang? Itu yang pertama. Tetapi setelah saya baca buku beliau, ini bahasanya yang sangat mudah dicerna. Terutama oleh orang awam. Paitua saya salah satunya adalah seorang auditor.
Tetapi saya tidak mau mempelajari auditor karena kalau dia dulu sebagai auditor rumit banget dan sudahlah Pak Wagub kayaknya serius banget seperti itu. Jadi setelah saya baca buku ini, saya langsung ya Mbak ya. Buku ini sangat mudah, pertama sangat mudah untuk dipahami oleh orang awam. Kemudian hal yang menarik adalah di bab 3 dan 4 buku ini, bab 3 ini menguraikan mengenai pekerjaan audit yang diawali dengan persiapan, pekerjaan di lapangan, penyusunan laporan, dan diakhiri dengan evaluasi atas hasil audit. Selanjutnya yang keempat, nah ini, auditor itu keren. Ya Pak, kalau kita lihat Pak Karyadi memang keren, jadi auditor itu memang keren. Seperti itu. Kemudian yang menarik lagi di bab 5, ini saya bacanya cepat-cepat Pak. Bab 5 disesuaikan dengan masa pandemi, yaitu mengaudit pada masa COVID-19. Di mana kalau biasanya kalau seorang auditor ketemu dengan apa namanya Pak, yang auditnya itu harus fisik ketemu. Tetapi dalam masa auditor bagaimana masa pandemi, bagaimana seorang auditor itu bisa menghasilkan hasil yang diharapkan dia dan sesuai kualitas harus dibatasi dengan prokes-prokes. Di dalam buku ini secara lengkap diulas oleh sang penulis yang hebat. Kemudian di kejaksaan, kalau keterkaitan dengan kami juga ada Pak, di Jamdatun itu juga kami audit hukum ya Pak ya, artinya bukti hukum. Kemudian kami juga sering berkoordinasi dengan BPK ataupun BPKP, sebagaimana tadi Pak Karyadi sampaikan, itu audit dengan tujuan tertentu kalau di kami ya Pak ya, yang dilakukan untuk pemeriksaan investigatif, pemeriksaan perhitungan kerugian negara, dan itu sering saya lakukan. Makanya tadi saya bilang ini pekerjaan sangat rumit karena seorang auditor itu harus menguasai banyak ilmu. Iya, ilmu segala macam Pak. Makanya seperti itu. Jadi buku ini memang bagus sekali. Pak, ini waktunya dibatasi 10 menit ya. Jadi saya harus cepat-cepat. Akhir kata Pak Karyadi, buku ini sangat bermanfaat. Kemudian bagi orang awam, kemudian bagi saya sendiri, saya nanti akan membaca akan lebih lengkap lagi. Kalau kemarin hari ini lewat email, sekarang saya akan baca. Sukses untuk karya Pak Karyadi, mungkin kedepannya akan lebih memberikan ulasan mengenai auditor itu keren. Karena di sini kan hanya satu bab, kemudian akan di breakdown lagi, yuk mengaudit di masa pandemi, seperti itu. Tadi sebelum berangkat saya bilang sama suami saya yang sama, kemudian auditor itu memang gampang dan sederhana. Konsepnya mencocokkan antara Dasein, yaitu fakta yang terjadi, dengan Dasolen yang seharusnya terjadi. Seperti itu Pak. Jadi saya akan lebih tertarik lagi untuk membaca buku ini. Akhir kata, sukses untuk Pak Karyadi dengan bukunya. Saya tutup dengan pantun Pak. Naik kapal ke Malalayang sambil berbekal kue apang. Jangan takut atau gamang, karena audit itu gampang. Wih, keren.
Ya. Audit itu gampang ya Bu ya, dan penulisan dari buku ini yang ditulis dengan bahasa yang mudah, sehingga ini bukunya sangat mudah dimengerti gitu ya Bu, dan sangat bermanfaat untuk banyak kalangan begitu. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada panelis selanjutnya, Akademisi Universitas Samratulangi Manado, Prof. Dr. Herman Karamoy SE MSI AKCA. Prof, sehat Prof? Amin. Nah, kalau dari kacamata akademisi sendiri Prof, kira-kira audit itu gampang seperti apa Prof? Oke, baik. Terima kasih yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Rando Stephen Kando, dan juga Ibu Kejati yang sudah jadi panelis, Kepala BPKP, Bapak Ibu Forkompinda, dan juga Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, Kepala Daerah yang hadir, dan semua para hadirin yang sudah hadir di acara bedah buku. Dan yang kami sangat hormati dan sangat banggakan, Pak Karyadi, luar biasa sebagai Kepala Perwakilan BPK di Sulawesi Utara, dalam kesibukannya beliau masih bisa menulis buku. Kami di akademisi jarang lagi menulis buku, jadi malu juga. Bapak Ibu sekalian, bahwa waktu kami mendapat tugas ini, kebetulan tugasnya sebenarnya Ibu Rektor ya, Profesor Ellen John Kumat yang akan memberikan, tapi beliau berhalangan, jadi saya ditugasi untuk bedah buku. Seperti Ibu Kejati bilang, waduh, apa ini mau bedain ya. Tapi nggak apa-apa karena sudah tugas. Karena judulnya audit, maka saya juga melakukan audit. Saya melakukan audit bukunya Pak Karyadi ini apa, karena mau bedah, biasa kalau dibedakan operasi ya. Jadi ini saya juga bedah, jadi saya mengaudit juga. Apakah yang tadi Dasolin dan Dasen yang sudah disampaikan Ibu Kajati, apa benar gitu. Karena judulnya audit itu gampang, apa benar yang Pak Karyadi tulis itu gampang. Nah itu saya melihat. Di awal kalau kita bedah buku itu biasanya kami melihat pendahuluannya. Pendahuluannya itu apa yang diceritakan, kemudian kita masuk ke daftar isinya, di sini ada 6 bab, dan bab yang menarik ada di bab 4 dan bab 5 yang seperti Ibu Kajati bilang. Ada auditor itu keren ya, kemudian yang terakhir itu audit di masa pandemik. Itu juga hal yang menarik dan ini hal yang baru. Kemudian bahasanya tadi sudah disampaikan juga, Pak Karyadi menggunakan bahasa gaul. Jadi ada bahasa yang pengen gitu ya, terus kalau tulisnya ingin tahu tapi pengen tahu gitu. Wah ini bahasa gaul juga ini. Kemudian yang pertama, buku ini katanya lengkap mengulas cara melakukan audit. Nah kami juga mengaudit apa benar ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya bagi orang banyak, terutama awam. Yang tadi sudah disampaikan Pak Wakil Gubernur mengenai istilah-istilah audit ya, termasuk akuntabilitas dan lain-lain. Terus bagaimana menguasai audit ini? Tuh, Pak Karyadi bilang 30 menit dijamin ya, tapi di situ saya nggak tahu lupa apa enggak ya. Kemudian ada pingin tahu menjadi auditor. Nah benar juga di auditor itu seperti apa. Kemudian juga menjadi bahan refresh, evaluasi diri, terutama di akademisi ya, di kampus. Karena buku audit ini dari dulu kita pelajari sampai sekarang masih itu juga gitu. Betul apa yang disampaikan Pak Karyadi. Dan yang terakhir ini bagi expert, ini bahan masukan yang sangat luas. Juga walaupun sudah expert, tapi betul Pak Karyadi bilang. Nah kemudian setelah diaudit isinya apa? Oh iya benar, ada 6 bab. Isinya menjelaskan apa itu audit, yang pertama. Yang kedua profesi auditor. Yang ketiga pekerjaannya audit, termasuk situ saya lihat juga opini-opini audit, juga disampaikan apa itu WTP, apa itu WDP, ada wajar juga pendapat tidak wajar, disclaimer, sudah dijelaskan situ. Kenapa sampai dapat itu. Dan yang lucu ini judulnya juga ya, ngaudit zaman COVID-19. Dan terakhir kesimpulan. Nah di kesimpulan itu menarik sekali. Nanti kita lihat bahwa ternyata memang benar apa yang sudah disampaikan, sudah saya audit, ini opininya WTP Pak. Jadi kasih opini aja ya. Karena bahasanya audit ya udah WTP aja gitu. Nah
yang jadi menarik juga, Pak Karyadi menyampaikan tadi auditor itu tidak selalu akuntan. Saya pengalaman menjadi ketua satuan pengawas internal di Unsrat, kalau di Pemprov ataupun di kabupaten kota itu inspektorat. Ya, Unsrat itu satuan pengawas internal. Dan anggota kita ada 9. Nah, 9 itu semua fakultas ada di situ. Saya sendiri ketua dari akuntan, kemudian dari hukum, dari Fispol, ada teknik malah perlu sekali. Karena di teknik itu bagaimana mau audit gedung, kami tidak mengerti tentang struktur bangunan dan sebagainya. Dan kemudian juga ada yang malah dari FIB juga ada, di kita dari perikanan ada juga, bahkan sekarang sekretaris Satuan Pengawas Internal itu dari perikanan. Nah, ini menunjukkan apa yang disampaikan Pak Karyadi benar, bahwa auditor tidak selalu akuntan, itu benar. Nah, itu kemudian yang disampaikan Ibu Kajati tadi benar, di masa COVID kita melakukan audit itu tidak seperti biasa-biasanya, tidak bisa bertemu. Nah, tapi yang saya banggakan juga di buku-buku audit itu Pak Karyadi ya, kita punya namanya prosedur alternatif. Nah, itu Pak Karyadi bahas di sini juga. Jadi misalnya contoh kalau kita memeriksa di suatu kabupaten kota yang, nah sini ada dari Bupati dari Talaut, ada Bupati Sitaro. Kalau kita mau pergi ke Sitaro, ombak besar begitu ya. Kita tidak bisa melakukan audit di situ karena nggak bisa sampai ke sana. Nah, kita harus pakai namanya prosedur alternatif. Dan harus meyakinkan, auditor punya keyakinan bahwa bukti itu harus relevan, cukup reliable yang dapat dipercaya dan benar-benar objektif. Nah, bukti-bukti itu kita bisa melakukan dengan menggunakan prosedur alternatif. Nah, itu juga dibahas di dalam buku ini. Jadi saya senang sekali Pak Karyadi sudah sampai ke sana. Kemudian ini juga Pak Karyadi juga membahas tentang etika auditor. Dan kalau mau jadi auditor yang keren, gitu tadi Pak Ibu Kajati sampaikan ada 2 ya, punya kemampuan teknis dan punya kemampuan non teknis. Nah, non teknis ini salah satu juga bagaimana gaya komunikasi. Kalau kita di Fakultas Ekonomi ada mata kuliah namanya Business Communication atau komunikasi bisnis. Nah, di auditor juga harus punya teknik komunikasi yang baik. Ada mood juga ya, kalau mau bagaimana kalau kita mau audit seseorang, mau dapat bukti yang cukup tapi tidak matching gitu dengan auditinya, ya pasti susah gitu. Nah, ini bagus sekali juga dijelaskan. Kemudian ada juga yang menarik ini. Pak Karyadi menulis bagaimana menghilangkan kesan auditor yang imajinasi, ada halusinasi, obsesi pribadi. Nah, untuk itu auditor tuh harus punya kompeten yang cukup. Sehingga tidak menjadi kesan bahwa ini cari-cari salah, ya, bukan itu, tapi audit keren, auditor harus keren. Keren itu artinya juga bahwa auditor ini membantu pemerintah untuk memberikan solusi supaya nanti apa tujuan pembangunan itu bisa tercapai tepat sasaran gitu. Baik dalam jumlah, kuantitas, dan mungkin dalam hal lain misalnya untuk tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nah, ini kira-kira ya Pak Karyadi ya. Nah, itu yang penting. Kemudian memang kita lihat juga bahwa auditor itu juga mempunyai standar pemeriksaan ya. Ada standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, itu juga sangat baik. Kita juga punya standar akuntansi pemerintahan. Nah, itu menjadi dasar-dasar untuk melakukan audit dari pemerintah. Ada juga PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, ini juga bagus juga bisa dibaca. Intinya pada akhir kata kesimpulan, saya suka sekali kesimpulannya. Pak Karyadi memang meramu kata, kalau tadi Ibu Kajati pantunnya mantap ya. Ada di sini. Bagian terakhir, mana Pak? Oh ya, kata yang depan ini bagus nih. Audit adalah ilmu yang berkembang dan harus menyesuaikan di perubahan zaman. Jadi audit adalah ilmu yang berkembang, harus menyesuaikan perubahan zaman, baik teknik, metode, prosedur, maupun standar yang mengatur haruslah relevan dan dapat menjamin keyakinan yang tinggi, serta memadai
bagi auditor dalam memperoleh bukti audit. Bukti auditnya dikasih besar. Jadi ada capital letternya. Yang cukup, relevan, andal, dan valid. Mungkin demikian, luar biasa Pak Karyadi, selamat. Dan juga happy birthday ke-50 Pak, 29 November. Sukses selalu, sehat, banyak barokah. Amin. Baik, luar biasa. Audit yang berkembang harus menyesuaikan dengan perubahan zaman kalau kata Prof tadi. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada panelis kita yang ketiga yaitu Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara. Kami sebut dengan hormat Bapak Beligan Sembiring SEMM. Selamat sore Pak Beligan, sehat Pak? Nah, bagaimana kalau dari sisi BPKP Pak pandangannya? Karena mengenai audit ini erat kaitannya dengan BPKP selaku instansi pengawas pemerintah begitu. Pandangannya setelah Bapak membaca buku audit itu gampang seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih moderator yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ibu pimpinan daerah, Bupati Wali Kota, Forpinda dan seluruh hadirin, terutama juga buat Pak Karyadi, Kalian BPK, selamat ulang tahun yang ke-50 dan selamat menciptakan buku audit itu gampang. Baik, sebenarnya kami duduk berdua ini ilmunya sama. Ya. Dan mungkin kalau dipanjangkan seperti ini, saya juga SEMM AKCA, ya kan? SEMM AKCA, kemudian QIA, CGCAE. Sama juga, panjang juga. Tadi cerita sampai Pak Gubernur. Baik, yang namanya bedah buku, saya akan menyoroti dari segi 3 sisi. Yang pertama adalah coverage-nya, penyusunannya, kemudian substansinya, dan desain daripada buku ini. Saya mulai dari pertama, setelah saya baca kiriman secara email dari Pak Karyadi, saya merasa sangat pertama-tama saya melayang-layang gitu, pikiran saya bagaimana gitu. Karena selama ini kita mensituasikan audit ini selalu sulit gitu ya. Karena bagi kita sebagai penjamin kualitas audit, yang kita soroti adalah bagaimana langkah kerja itu dibuat semakin rinci semakin hari gitu. Semakin lama semakin rinci, artinya pasti akan semakin sulit ya. Tetapi di dalam buku ini, pertama tadi dari segi covernya ini benar-benar memang dari artinya audit itu gampang. Saya bayangkan kalau bukunya tebalnya 1000 halaman, bukan gampang ya. Tapi ini ternyata hanya 110 halaman. Saya belum pernah ketemu buku auditing yang tebalnya hanya segini. Biasanya 2000 halaman ya, ataupun 1000 halaman gitu. Kami belajar itu satu buku itu biasanya 2 semester ya Pak. Untuk auditing itu ya. Jadi luar biasa Pak Karyadi bisa mengemas ini menjadi bahasa-bahasa sederhana. Saya lihat mulai dari apa itu audit, saya sudah bayangkan Pak Karyadi ini mengambil teori mana ini. Karena teorinya banyak sekali dan panjang-panjang. Ternyata Pak Karyadi berhasil mengambil teori yang sederhana dan mudah dipahami oleh setiap orang. Jadi ini saya sebenarnya sudah terpikir juga. Kalau saya selalu di dalam memberikan fasilitasi kepada Bapak Ibu pemerintah daerah, selalu saya sampaikan ke inspektoratnya, audit itu gampang. Saya sebenarnya sering ngomong seperti ini Pak, tapi saya tidak menulis, ini kelemahan saya, kesalahan saya. Mungkin karena saya tidak tinggal di pinggir sungai ya Pak Wagub ya. Katanya tadi menulis harus tinggal di pinggir sungai, saya tinggal di gunung Pak, saya di Brastagi Pak. Barangkali itu ya. Jadi bahasanya cukup sederhana, bagaimana audit itu jenis-jenisnya, sebenarnya jenis audit itu cukup banyak. Dan kalau didefinisikan itu bermacam-macam tergantung kepada tujuannya apa gitu. Tapi dalam hal ini Pak Karyadi berhasil membuat satu rumusan yang sederhana dan bagi pembacanya cukup luar biasa, artinya mudah dimengerti. Itu dari segi coverage dan desain. Kemudian desainnya ada 4 bagian ini. 4 bagian, pertama
apa itu audit, kemudian profesi audit dan pekerjaan audit. Menjadi audit itu keren, ini yang luar biasa Pak. Menjadi auditor itu, menjadi auditor keren ya kan. Selama ini juga memang sudah mulai di inspektorat itu sudah diminati ya Pak Bupati, Pak Wali Kota. Kami termasuk menjamin peningkatan kapabilitas APIP. Dulu mencari orang yang mau menjadi auditor itu susah. Kalau sekarang sudah banyak yang mau. Apalagi nanti dengan adanya buku ini. Saya harapkan dengan adanya buku ini semakin banyak yang mau menjadi auditor. Karena sebenarnya definisinya itu mudah. Kemudian dari sisi pengertian audit membandingkan kondisi dengan kriteria. Sekarang ini sebenarnya kan kriteria cukup banyak ya. Apa saja undang-undang itu sangat cepat sekali berubah. Kondisi kita juga cepat berubah. Banyak sekali aplikasi yang harus diterapkan. Saya tadinya terpikir di mana Pak Karyadi merangkum audit untuk aplikasi. Saya kirain lupa, udah mau saya tulis jadi komentar sebenarnya. Ternyata ada di belakang ya. Di belakang ada bahwa audit di masa pandemi itu dihubungkan dengan audit digital. Itu yang nggak bisa kita hindari. Sekarang memang sudah reformasi industri 4.0 itu nggak bisa dihindari. Memang bukti-bukti itu secara digital sudah sah. Kemudian tadi disinggung juga mengenai audit saat COVID. Saat COVID ini sebenarnya tujuan utama adalah menyelamatkan masyarakat. Masyarakat sehat dulu. Kemudian nanti masalahnya belakangan. Tapi belakangan ini tetap diaudit, ya Pak ya, Pak Karyadi. Ini bagaimana? Kalau sudah lewat setahun yang lalu kejadiannya baru diaudit nanti bagaimana gitu? Tidak apa-apa Pak. Ternyata di sini dijelaskan. Audit masa COVID dimudahkan dengan dokumentasi digital. Kemudian kemudahan pengadaan sesuai dengan peraturan LKPP juga. Jadi memang keduluan ini Pak Karyadi menulis buku ini. Saya sering ngomong itu, audit itu gampang. Kemudian yang masih ada waktu? Pak, masih ada. Yang saya soroti juga di sini adalah saya mengharapkan dan dari buku ini sudah terpesankan bahwa audit itu bukan hanya gampang bagi auditor. Ini yang paling penting barangkali. Tetapi mudah juga bagi yang diaudit. Dengan acara buku ini maka ada orang baca. Oh, auditor itu adalah membandingkan kriteria dengan kondisi yang ada. Sehingga yang menjadi objek audit sudah tahu mempersiapkan diri. Saya bekerja ini aturannya apa gitu kan. Dari definisi yang disampaikan oleh Pak Karyadi sudah bisa ini. Kemudian bagi auditi juga tidak hanya auditor yang perlu membaca buku ini. Kalau saya lihat dari isinya bahasanya sangat sederhana. Saya tidak mengerti bagaimana Pak Karyadi bisa menyederhanakan bahasa auditing. Karena bagi kami sendiri, saya itu kuliah S1 5 tahun, S2 1 tahun 8 bulan, kemudian berapa sertifikasi, barangkali saya sudah berpengalaman sampai 28 tahun barangkali di auditor. Itu biasanya kita berpikir bagaimana memperumit Pak. Bukan bagaimana mempermudah ya kan bahasanya. Tapi ini sudah berhasil dipermudah. Kemudian yang terakhir barangkali dari segi menjadi auditor itu keren. Ada satu kalimat, satu subbab yang saya sangat menarik di sini adalah perlunya kondisi stamina. Nah ini Pak, bagi auditor memang stamina ini sangat paling penting sekali. Bagaimana kita kalau memeriksa dalam keadaan ngantuk-ngantuk ya kan? Tidak mungkin. Pada saat kita melakukan audit, perlu waktu. Surat tugas dikeluarkan oleh saya dan Pak Karyadi itu sudah ada waktunya 10 hari. Mau selesai atau bagus atau tidak, itu sudah selesai. Yang bahayanya Pak, Bapak Ibu sekalian, pada saat akhir pemeriksaan tidak tercapai tujuan auditnya. Itu auditornya stres Pak. Pulang nggak berani ketemu saya, nggak berani ketemu Pak Karyadi. Nanti apa yang ditanya gitu kan? Nah, tetapi di sini sudah dipesankan
harus menjaga stamina. Jaga stamina auditor itu bagaimana gitu ya. Jadi memang seorang auditor harus cukup makan, ya kan? Cukup minum, jangan begadang. Begadang boleh, tapi untuk bekerja, ya kan? Ya, saya rasa itu. Barangkali pesan saya tadi itu, saya tidak membuat pantun, tetapi seperti pesan saja bahwa Pak Karyadi menulis buku judulnya Audit Itu Gampang. Semoga gampang bagi auditor dan gampang bagi yang diaudit. Demikian yang dari saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Baik, luar biasa. Metode yang digunakan sangat sederhana dan mudah dipahami, termasuk dengan bagaimana metode mengaudit di masa pandemi. Menarik sekali Bapak Ibu, itu dia tadi kita sudah sama-sama mendengarkan berbagai tanggapan dari ketiga panelis kita. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu para tamu yang hadir pada kesempatan kali ini untuk memberikan pertanyaan. Saya pertama memberikan kesempatan bagi 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tenang saja, tidak diaudit katanya ini pertanyaannya. Oke, sudah ada yang mau bertanya, mungkin teman-teman panitia bisa membantu memberikan pengeras suara. Silakan, mohon izin Bapak untuk bisa menyebutkan nama dan juga asalnya dari mana, dan silakan untuk menyebutkan pertanyaannya, nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Karyadi. Silakan Pak. Terima kasih, nama saya Jeffrey Rengku, saya dari Poltek Manado, Politeknik Negeri Manado. Ya, memang tadi ada diskusi di sini bahwa rupanya yang paling menarik itu kata gampangnya ini. Karena di benak banyak orang bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa audit ini menyulitkan. Tapi dengan buku yang berjudul Audit Itu Gampang, sedikit ada gambaran bahwa audit itu tidak sulit. Nah, kita belum membaca buku ini, kita juga belum secara detail menjelaskan ini, tetapi berdasarkan pengalaman yang ada bahwa audit ini mengalami hambatan karena ada salah satu jurang di situ, yaitu komunikasi. Dan saya bersyukur bahwa pada hari ini ada bedah buku yang menjelaskan audit itu gampang. Nah, mungkin dengan bedah buku ini akan ada komunikasi. Nah, tentunya bagi auditor ini dari satu sisi, tetapi bagi auditi ini yang perlu ada bedah buku seperti ini, agar supaya di dalam pelaksanaan nanti ini akan ada komunikasi yang baik, hasil yang baik, supaya audit ini benar keren. Saya kira ini tanggapan saja, bukan pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan tentunya lebih baik ini diadakan berulang-ulang, supaya ini tersosialisasi dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanya pertama dari Politeknik Negeri Manado. Pak Karyadi, kita tampung dulu penanya, nanti kita akan jawab secara serentak ya Pak Karyadi. Silakan untuk penanya kedua Bapak Ibu, saya masih memberikan kesempatan jika masih ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun juga tanggapan. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Faradila Bahmid, saya Duta Baca Sulawesi Utara. Senang sekali berada di tempat ini. Saya
ketika membaca audit itu gampang, yang ada di benak saya penasaran tentang proses kreatif yang hadir di Bapak Karyadi saat menulis buku ini, Pak. Karena kebetulan saya backgroundnya psikolog, yang ada di benak masyarakat ketika masyarakat awam ya, izin Bapak saya berbicara dari perspektif masyarakat yang bukan pemegang kebijakan atau apapun, tapi ketika kami mendengar audit secara psikologis, kami merasa bahwa itu agak cranky dan menakutkan gitu Bapak. Orang diaudit yang ada di benak orang itu kan berarti dia punya salah. Nah, perspektif masyarakat ketika diaudit dan itu sebuah kesalahan, padahal sebenarnya hemat saya belum tentu orang yang diaudit itu pun salah kan Pak? Nah, mohon izin Bapak, saya mau tahu proses kreatif Bapak menulis dengan kesibukan Bapak seperti ini, itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih untuk penanya kedua. Saya masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Satu lagi orang penanya, lalu nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Karyadi. Terima kasih Pak Karyadi, saya Gemi Kawatu, Sekprov Sulut sekarang. Ini bicara tentang audit itu gampang, tetapi masih banyak di kalangan ASN merasa was-was, takut terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh auditor. Masih seperti itu, tetapi kita bersyukur ketika buku Pak Karyadi ini bicara tentang audit itu gampang. Mudah-mudahan memberi semangat kepada kami ASN untuk ketika berhadapan dengan auditor itu semua akan dipermudah, tetapi bukan dipermudah dalam tanda kutip. Nah, yang ingin kami minta tips saja Pak, dan ini akan kami bagikan kepada teman-teman di lingkungan pemerintah provinsi ketika selesai kegiatan bedah buku ini. Kira-kira ada tips yang bagaimana di pola audit sekarang ini yang bisa dibagi kepada kami, yang ini ada rasa takut, tidak ada rasa was-was, satu persepsi antara auditor dan yang jadi objek yang di audit, dan mudah-mudahan tips itu kita bisa berbagi kepada teman-teman sekalian yang ada di lingkup pemerintah provinsi. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karyadi. Ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Oh, masih ada satu lagi. Disilakan berdasarkan petunjuk dari Bapak penulis kita. Silakan, saya masih memberikan kesempatan untuk satu orang penanya lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya Lince Kalangi dari Ikatan Akuntan Indonesia dan juga dari Universitas Samratulangi. Acara bedah buku ini bagi saya pertama-tama saya sangat apresiasi sekali karena Pak Kalan BPK yang dengan sebagai praktisi sibuk kepala badan tetapi bisa meluangkan waktu menulis buku dibandingkan saya sebagai akademisi belum sempat menulis buku. Itu salah satu. Kemudian audit. Memang umumnya tadi memberikan pernyataan kalau bilang di audit, apalagi kalau audit dua kan dari sisi auditi dan auditor. Kalau auditor kadang-kadang bang diri tamu apa ngoni orang nado bilang kan, sehingga tadi Pak Sekprov bilang orang akan takut kalau sudah datang auditor. Nah, dengan ada ini kita lihat dari segi auditi ndak usah takut bahwa datangnya auditor gampang. Yang penting kita tadi dikatakan kan audit itu bagaimana bukti fakta yang kita kumpulkan
sesuai dengan standar. Jadi kita patuh, kita standar yang ada kita ikuti. Jadi dengan adanya buku-buku yang tadi Pak Kaper bilang juga, dulu orang baca buku audit, aduh tabal-tabal berapa ratus. Tetapi dengan adanya buku Pak Karyadi ini, ringkas jelas. Itu yang paling kita sudah ada orang yang meringkas. Kalau kita baca teks bukan tebal, tapi dengan buku ini sudah ringkas, jelas. Jelas, mungkin belum membaca secara seluruhnya buku yang ada ini, tetapi di situ disebutkan prosedur-prosedur dan apalagi tujuan audit tertentu, prosedur alternatif, apalagi juga dengan new normal kita tidak bisa kontak langsung, jadi prosedur alternatif yang bisa digunakan, yang memudahkan sehingga pihak auditor maupun auditi merasa mudah, nggak usah takut kalau bilang dapat diaudit. Itu kira-kira. Selamat hari ulang tahun Pak Karyadi, sukses terus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu untuk keempat penanya kita hari ini. Luar biasa Pak Karyadi, ada banyak sekali yang sudah saya rangkum di pertanyaannya mengenai komunikasi yang baik dalam proses audit. Kemudian juga ada proses kreatif dalam Bapak melewati proses menulis bersama dengan tim. Sehingga audit ini menjadi gampang Pak. Kemudian juga diminta Pak mengenai tips and trick bagi para auditor karena kebanyakan masih banyak auditor-auditor yang masih bisa dikatakan takut begitu Pak Karyadi. Saya persilakan waktu dan kesempatan Pak Karyadi untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan masukan, termasuk juga terima kasih para panelis Bu Dita, Prof. Irman dan Pak Bagin. Di buku saya mengenai komunikasi sangat dominan, termasuk saya itu masih pengen Prof sebenarnya, pengen kuliah di komunikasi. Tapi berhubung saya nggak bisa ya anak saya aja lah yang kuliah di UI Pak, di komunikasi. Karena komunikasi sangat penting sekali, efektif. Bagaimana kita bisa berkomunikasi. Saya tadi baru berbincang-bincang dengan Prof. Saya kenal Prof baru berapa detik ya, kita udah bisa akrab. Matching. Tapi kadang juga kita ketemu orang, nggak matching kita langsung tinggal juga bisa. Itu gestur tubuh kita juga mempengaruhi dan sebagainya. Saya nggak ahli komunikasi, tapi saya belajar dari pengalaman termasuk Pak Wakil Gubernur ini canggih sekali kalau masalah berkomunikasi, di ilmu-ilmunya banyak sekali. Nah, di buku saya juga ada bagaimana berkomunikasi yang baik, mengingat dengan waktu yang tepat, gaya bahasa yang dipilih, dengan ice breaking, dengan style-style ya kayak gini. Kalau auditor tadi seperti dikatakan Prof sama Bu Dita, auditor rata-rata kumuh, nggak pernah mandi, lembur, ya kan? Jenggot juga dipanjangin, kumis, rambut, nggak kayak saya kan, style saya pakai ya pomade lah. Jadi kesannya nggak serem. Nah itu komunikasi ada di bab saya bahas sendiri bagaimana mensiasatinya di saat dikibulin sama auditi. Ada. Jadi kalau kita ngaudit, auditinya juga nakal, banyak juga auditin nakal-nakal, jangan salah, bukan auditor aja yang nakal, auditinya juga nakal-nakal. Kita malah ada yang sampai men-challenge. Jadi kalau kita meriksa, dia lari ke teknis. Kita biarin aja, dia ngomong teknis, tapi kita tetap fokus untuk mendapatkan bukti audit yang nanti akhirnya dibawa ke bukti hukum. Ingat, kita harus fokus, biarin aja dia cerita, nenek moyang lah, pinggir sungai lah, apa, terserah. Tapi kita harus fokus, ada di buku saya bagaimana mensiasati. Kalau dia lari, ya kita cari gitu loh. Ada, tips-tipsnya ada ya. Dengan komunikasi yang baik, kita membawa diri juga, memposisikan bagaimana auditor kalau dalam meriksa ya harus firm fokus terhadap pekerjaannya. Karena banyak sekali dengan komunikasi itu kita akan mendapatkan informasi yang relevan, valid dan sebagainya tadi. Sehingga ini kemampuan yang harus diasah tentunya juga bukan lahir begitu saja, tapi ada ilmunya untuk komunikasi, tapi di buku saya ini ada. Yang kedua, izin tadi bagaimana
sempat-sempatnya kok masih bisa nulis ya di saat sibuk. Ya tentunya ini karena tadi semangat tadi. Kita sepinter apapun biasa kita berbicara perencanaan. Eksekusinya kapan? Nah ini mungkin momen saya yang saya harus ini. Seperti Pak Wakil Gubernur tadi cerita nulis skripsi juga enggak mood-mood ya enggak. Sama, auditor kalau nulis temuan, mohon maaf izin, sampai di WC aja mikirin. Kalau enggak selesai enggak berani pulang Pak. Auditor pun sama, harus fokus. Fokus kalau datangnya mood enggak bisa, kayak ngarang lagu juga, sama. Nulis skripsi bertahun-tahun ada yang terjadi kan, ada yang cepat, ada yang sebentar. Sama. Tapi kalau memang fokus dan nanti tergerak, biasanya last minute tapi biasanya ada wahyu yang datang. Itu jadi sehingga ibaratnya kalau pemeriksaan itu apa sih intinya? Pemeriksaan bukan besar kecilnya temuan sebetulnya. Sama saya identikan yang sederhana sekarang pemeriksaan. Pemeriksaan itu sama dengan MCU. Jadi namanya MCU itu kan medical check-up itu pasti hasil pemeriksaan laboratorium. Enggak ada toh hasil pengawasan laboratorium, enggak ada. Pemeriksaan artinya apa? Ya dan tidak. Ya dan tidak itu sudah jelas. Sekarang ini kita prestasinya gimana? Misalkan seorang auditor itu sama dengan seorang petugas medis yang rapid antigen. Petugas satu hari bisa 100 orang, yang satunya hanya 10 orang. Yang 100 orang satu hari berhasil ngecek antigen 100 orang, hasilnya negatif semua. Satunya auditor hanya 10 orang, tapi 9 positif semua. Benar yang mana? Tetap pemeriksaan itu adalah yang 100 mau hasilnya negatif, mau positif, tetap dilakukan sesuai prosedur, sesuai kompetensi petugasnya, dan itu ada pengakuan kalau di antigen berarti di Peduli Lindungi. Kalau yang petugasnya abal-abal kan nggak mungkin diakui di Peduli. Nah, auditor sama. Jadi kalau ngecek 100 orang nggak ada temuan, bukan nggak berhasil. Malah sebetulnya berhasil dalam rangka tadi pembinaan dan mendeteksi lebih dini sistem pengendalian internal. Jadi bukan berarti yang berhasil yang ngecek hanya 10, tapi ada 9 yang positif. Wah berprestasi. Padahal dia satu hari cuma 10 pasien. Ya lebih bagus yang 100. Istilahnya demikian ya, ini untuk menggampangkan. Jadi alhamdulillah saya memang memberikan analogi di buku saya yang cukup sederhana, termasuk MCU. MCU apabila tadi, makanya Pak Sekda Provinsi, kenapa harus takut Pak? Bapak kalau takut berarti Bapak punya penyakit ke Prodia itu. Kan gitu aja. Mau diperiksa Prodia, MCU. Kalau penyakit Bapak kronis, udahlah nggak usah ke Prodia. Udah di rumah aja Pak, tinggal nunggu hari aja kok. Berarti apa? Disclaimer. Ya kan? Tapi kalau Bapak yakin sehat, mau sampai treadmill, mau sampai apa? Di ronsen, MRI, MRT atau apalah. CT scan, tenang aja. Benar nggak? Hasil labnya jelas, terukur. Asam urat 7, nggak ada bintang. Tapi kalau Bapak, udah gini-gini, nggak usah ke lab Pak. Berarti kan takut akan di MCU. Tapi kalau yang WTP dan sebagainya tadi, kalau yang vital, misalkan yang membuat mati, Pak Wali Kota Bitung biasanya agak menchallenge saya kalau masalah MCU ya Pak ya. Karena masih ada pasti penyakit. Setelah MCU ada mata. Kayak saya ada bisulan kemarin sampai dioperasi Pak. Tapi enggak membuat mati, bukan kanker, bukan jantung, bukan paru, bukan hati yang bisa bikin mati. Darah itu aliran darah ada aliran kas. Kalau di jantung adalah aset. Kalau saya ibarat di MCU. Di buku saya ada.
Sehingga kalau kita dari awal sudah takut MCU, berarti Bapak udah bermasalah. Gimana tipsnya menghadapi auditor? Dokternya pun pasti bilang, Pak udah ya, Bapak nggak usah ke sini, Bapak balik aja tunggu harinya. Tapi kalau sakitnya cuma sederhana, dicek sebentar, ya udah langsung pulang, clear. Masih ada batuk, ada temuan kecil-kecil yang penyakit kecil-kecil tadi, cukup dengan obat, istirahat yang cukup, WTP lagi Pak. Ya kan? Jadi tips saya, nggak usah takut kalau kita nggak ada penyakit dan tahu penyakit. Karena apa? Tiap tahun diperiksa, itu dengan sendirinya Pak, sistem pengendalian internal, itu akan terdeteksi lebih dini. Seandainya Anda pun pasti fraud. Jadi kesimpulannya pasti fraud. Karena dengan SPI yang terus-menerus bagus, dengan pengawasan yang bagus, SPI yang bagus, seandainya Anda itu sifatnya insidental, nggak terdeteksi lebih awal, dan itu pasti fraud dengan sengaja di buku, di istilah kejaksaan adalah mens reanya sudah pasti ada dan pasti sengaja. Tapi kalau SPI-nya bagus, pasti enggak. Tuh, Bu Kalangi, Rince Kalangi, saya setuju, Pak Sekda, saya kira itu. Tips menghadapi auditor kayak saya juga bingung Pak. Kadang-kadang ketawa ke TV kan. Memang auditor banyak main sandiwara juga sih. Jadi pinter juga kadang-kadang. Cara ini, tapi yang penting tadi, auditor itu pasti bersih teguh atau fokus akan mendapatkan bukti audit sesuai tujuan auditnya. Pasti itu Pak. Cara menghadapinya ya, hadapilah dengan data dan fakta, sampaikanlah apa yang menjadi informasi kebenaran tadi, sampaikan. Kalau nggak benar, belum tentu auditor paling benar memang. Tapi tolong sampaikan saat pemeriksaan, itulah informasi yang benar kami. Sehingga nanti auditor juga tidak salah dalam mengambil kesimpulan auditnya. Mungkin itu, lebih kurangnya ada yang nggak puas, nanti saya memang nggak bisa memuaskan di sini. Tugas saya bukan memuaskan, tapi insya Allah dengan buku saya terjawab bagi orang awam. Bagi bapak-bapak ibu semuanya, saya kira ini bisa untuk bahan, tapi referensi dan bagaimana seorang auditor, perilaku auditor saya ada di sini, perilaku auditi juga, kebiasaan-kebiasaan perilaku auditi juga ada. Saya sebenarnya pasti pengen satu izin Bu, Pak Wakil Gubernur, Pak Wakil, dan saya kira di sini kepala daerah semua ya. Saya masih punya cita kecuali bikin sekolah audit, tapi kalau orang pinter dengan buku tadi pasti orang pinter Pak ya. Tapi kalau orang nggak punya buku kan bisa jadi bodoh kan? Bodoh, miskin. Yang tanggung jawab siapa Pak Wakil? Benar pemerintah. Ada nggak program satu aja? Pemerintah hadir kepada orang bodoh dan miskin. Kalau orang miskin, pinter, banyak Pak. BUMN rebutan, ngasih beasiswa dan sebagainya. Berarti izin saya hanya mengingatkan, misalkan kayak anak saya misalkan, NEM-nya rendah, masuk sekolah negeri, pengennya negeri dong kan murah. Tapi misalkan NEM-nya nggak nyampe atau nilainya nggak nyampe, otomatis dengan jenis sekolah swasta. Berarti lebih mahal. Dihukum dulu Pak. Bodoh aja udah dihukum Pak. Salah sendiri lo, bodoh, miskin lagi. Nah, habis itu suruh sekolah swasta, nggak bakalan juga sekolah karena lebih mahal. Sekarang pertanyaan saya, pemerintah hadir enggak? Yang bodoh tadi untuk menikmati pendidikan. Kapan merubah taraf hidup atau pendidikan dia lebih maju kalau kita enggak hadir? Boleh enggak saya punya pemikiran ini? Dan kita saya kira sepakat, yang orang bodoh juga harus mendapat perhatian Pak Wakil Gubernur. Jadi saya punya ide. Ini buku saya sumbangkan 100%, ini buku pertama saya, ini saya lelang, siapa yang lebih tinggi, ini nanti misalkan nanti yang dapat Bitung nih,
saya minta tolong duit ini nanti dikasihkan kepada orang miskin yang bodoh tadi. Saya buka 10 juta. Toh juga untuk rakyatnya, bukan untuk saya. Lelang, langsung. Kepala daerah harusnya tanggung jawab orang yang bodoh tadi untuk di ini. Duitnya disumbangkan ke rakyatnya sendiri, bukan ke saya. Naik lagi. Dari Bolsol sudah 11. Saya ambil duitnya. Duitnya langsung nanti Kepala Dinas Pendidikan silahkan sumbangkan ke orang yang bodoh dan miskin tadi. 12, silakan. Sampai berapa menit? Hitung 12. Mana? Provinsi 15. Ini buku saya pertama dan insya Allah ini akan saya kenang dan ini akan saya publikasikan. Tolong wartawan juga dicatat. Duitnya bukan untuk saya, duitnya untuk orang yang miskin dan bodoh tadi. Kalau yang orang pinter banyak yang nyumbang. Yang bodoh siapa? Ada nggak hadir negara? Siapa lagi? Provinsi udah 15. Ayo, untuk rakyatnya loh. Ayo, saya tantangin ini. Ada lagi? Bukan untuk saya loh Pak, duitnya bukan jangan ke saya. Nanti kasihkan kepala dinas atau dinas sosial untuk menyalurkan. Tapi insya Allah barokah dan tanggung jawab. Ada lagi? 15? Biasanya Sitaro atau Kota Mobagu biasanya terakhir nih. Untuk rakyatnya loh ya, bukan untuk saya loh ya. Izin. Oke, berapa detik lagi? 2 menit lagi, Pak. 2 menit lagi. Silakan. Ini biasanya itu butatong panas biasanya. Untuk rakyatnya Bu, bukan untuk saya. Duitnya silahkan nanti kepada siapa. Detik terakhir, saya hitung 5, 4, 3, 2, 5 menit lagi kan? Masa cuma 15? Aku maunya 29. Kalau Pak Wagub mungkin di akhir Karena, masih bisa nih, tapi karena... Enggak, saya maunya 29, karena tanggal lahir saya 29. Jadi 5 menit lagi Pak? Berharap 29 aku, karena tanggal lahir saya 29 November. Jadi makanya satunya cak pending dulu. Siap? Ada? Oke, saya tutup dengan 15 juta diambil oleh Pak Wakil Gubernur. Terima kasih Pak Wakil Gubernur, ini khusus nanti saya tanda tangani dan insya Allah nanti mudah-mudahan berkah kepada orang yang ditunjuk Pak Wakil Gubernur, terserah mau dikasihkan siapa. Sini Pak Wakil Gubernur. Enggak, nanti yang menyerahkan nanti aja. Ini bukunya aja. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa. Untuk orang bodoh bener. Siap, thank you. Siap. Itu masih bungkusan Gramedia, jadi saya belum buka sama sekali Pak. Boleh Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Karyadi, luar biasa. Itu tadi kita sudah sama-sama mendengarkan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan saya menarik kesimpulan di bedah buku Audit Itu Gampang, di mana audit ini adalah ilmu yang berkembang dan harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Baik itu teknik, metode, prosedur maupun standar yang mengatur, ini haruslah relevan dan dapat menjamin keyakinan yang tinggi dan memadai bagi auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup relevan, handal, dan valid dalam melaksanakan auditnya. Dengan demikian pelaksanaan audit di masa pandemi ini seharusnya tidak jadi hambatan ataupun rintangan bagi kita yang tentunya berarti dan keraguan bagi auditor dalam melaksanakan auditnya. Selanjutnya bagaimana audit itu dapat dikatakan gampang, yaitu apabila auditor menguasai kemampuan teknis
dan juga non-teknis, serta mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Di akhir sesi saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu panelis untuk memberikan closing statement-nya masing-masing 1 menit. Kita mulai dari, oke, siap, sesuai dengan arahan dari Bapak penulis. Bapak Karyadi juga ingin memberikan closing statement-nya? Baik, kalau begitu saya minta sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Karyadi dan juga Bapak Ibu panelis. Terima kasih, dan dengan demikian berakhir sudah bedah buku Audit Itu Gampang. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Saya Anastasia Lensun akhir kata mengucapkan sampai ketemu di lain kesempatan, dan saya kembalikan tugas dan tanggung jawab kepada MC. Silakan. Ya, Bapak hadirin, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi telah kita ikuti bedah buku Audit Itu Gampang. Dan sebelum panelis turun, kita akan ada penyerahan plakat dan juga penghargaan dari penulis, dan juga kepada keynote speaker Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara diundang untuk maju ke depan. Nanti kita pandu sini. Ya, kami persilakan untuk penyerahan plakat dari penulis kepada Wakil Gubernur selaku keynote speech di plakat dan sertifikat dari penulis kepada keynote speech kita Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dan para panelis juga mohon untuk tetap berdiri di depan karena ada penyerahan plakat dan sertifikat atau piagam penghargaan dari penulis kepada para panelis. Dan kepada moderator kita Anastasia Lensun disilakan untuk kembali ke tempat. Ya, selanjutnya kepada para panelis dari Ibu Dita selaku ke panelis kita di sore hari ini dalam bedah buku Audit Itu Gampang. Selanjutnya kepada Prof. Herman. Selanjutnya kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Demikianlah rangkaian acara bedah buku Audit Itu Gampang hari ini tanggal
2 Desember tahun 2021 boleh terlaksana dengan segala baik. Dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Dan akhir kata saya Reynars Reonaldi. Saya Injilita Karur. Mohon pamit undur diri di sore hari ini dan salam sehat. Izinkan